bermain jonggang di tepi kolam, melihat mawar yang sedang mereka. Semoga yang semangat menjawab salam Allah mudahkan untuk pergi ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman wa ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulam ba'da. Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk berjumpa bertatap virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada nabinya kita, para umat yang selalu taat pada syariat yang insya Allah memberikan kita syafaat kelak di akhirat. Ialah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Saya Tasya Rida Hidayat, utusan dari pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah DKI Jakarta, akan menyampaikan ceramah yang berjudul Ramalan. Tapi ramalan yang saya maksud bukanlah ramalan cuaca, keuangan, atau bahkan percintaan. Tapi ramalan yang saya maksud ialah ramalan rasa malu orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malu merupakan bentuk menahan diri dari segala sesuatu dan meninggalkannya karena berwaspada akan celaan yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dikatakan pula, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Seseorang dikatakan beriman apabila selaras akan tiga hal, yaitu at-tasdiqu biqalbi wa qawlun bil lisani wa a'malu bil arkan. Iman adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Allah juga menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan namaku, maka gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambah pula keimanan mereka kepadanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maka orang yang beriman sudah pasti memiliki rasa malu. Sebab malu adalah sebagian dari iman. Semakin besar keimanan, maka semakin besar pula rasa malu pada diri seseorang. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Malu pada manusia terbagi atas dua hal. Yang pertama malu insani, yaitu malu bawaan lahir yang ada pada diri setiap manusia umumnya. Contohnya, malu ketika muka kumel-kumel, badan gatel-gatel. Malu ketika kentut, ketahuan suaranya berturut-turut.
Yang kedua adalah malu imani, yaitu malu yang timbul dari keimanan. Malu ketika melakukan kemaksiatan, malu ketika melupakan atau meninggalkan apa yang menjadi kewajiban. Maka jika kita masih sholatnya bolong-bolong, jadi kaya kok malah sombong, suka menghina orang yang giginya ompong, pacaran suka di tempat yang kosong, maka katakanlah pada diri kita, malu dong. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka bahaya jika sudah hilang rasa malu yang ada pada diri seseorang. Karena apa? Karena ia akan melakukan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Ibnu Qayyim pernah berkata, hati yang hidup adalah hati yang dihiasi dengan rasa malu. Maka dari itu, hadirin wal hadirat, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana kebaikan dilipat gandakan, bulan dimana Al-Quran diturunkan, maka malu dan rugi ketika ibadah kita tidak meningkat. Malu dan rugi ketika membaca Al-Quran tidak banyak dan tidak diperkuat. Malu dan rugi ketika harta hanya dipendam sendiri tanpa disedekahi. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Syukran katsiran ala ikhtiba minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.